Drop it. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji regresi berganda. Dengan saya di sini mempunyai data harga, pendapatan, dan penjualan. Langkah-langkah yang pertama kita lakukan yaitu analyze, regression, lalu linear. Kita masukkan data dependent volume penjualan dan independen harga dan pendapatan. Lalu klik OK. Kita lihat di hasil model summary di R atau multiple R adalah 0,936, artinya korelasi antara variabel bebas harga dan pendapatan dan variabel terikat penjualan adalah 0,936. R-square 0,875, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi harga dan pendapatan sebesar 87,5% atau variabel harga dan pendapatan sebesar 87,5%. Adjusted R-square 0,840, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi harga dan pendapatan sebesar 84,0% atau variabel harga dan pendapatan mempengaruhi penjualan sebesar 84%. Adjusted ini lebih stabil in case variabel bebasnya lebih dari 1. Terima kasih. Penjelasan dari model regresi berganda 0018. Di sini saya akan melakukan uji autokorelasi. Di sini ada data iklan, personal selling, dan penjualan. Yang pertama kita lakukan yaitu ke menu analyze, regression, lalu linear. Kita masukkan data dependent volume penjualan dan independen iklan dan personal selling. Kemudian kita ke menu statistik, ke data residual dan Darwin-Watson. Continue, lalu OK. Maka di sini akan muncul model summary yang Darwin-Watson sebesar 1,08. Dengan ini data menunjukkan tidak mengandung autokorelasi. Kali ini saya akan menguji multikolinearitas. Yang pertama kita melakukan analyze, regression, dan linear. Lalu kita masukkan data dependent dan independennya. Kemudian ke menu statistik, maka akan muncul menu seperti ini dan kita centang yang collinearity diagnostics. Kemudian continue dan OK. Kita abaikan dulu sebentar, maka akan muncul Z1. Nah, kita kembali lagi ke hasil. Kita lihat yang FIF. Nah, jika menu FF kurang dari 10, maka data tidak mengandung multikolinearitas. Kali ini saya akan menguji normalitas. Di sini ada data iklan, personal selling, dan penjualan. Pertama yang kita lakukan yaitu analyze, kemudian regression, dan linear. Setelah tampil layar seperti ini, kita masukkan data independennya,
kemudian dan data dependent, lalu klik save. Kita centang yang standardized, lalu continue. Oke. Kita abaikan dulu hasilnya, maka akan muncul Z-Ray 1. Kita analis lagi parametric test dan 1KS sampel. Kita masukkan yang standardized residual ke test variable, lalu oke. Nah, maka akan muncul hasil one sample Kolmogorov Smirnov test. Jika hasilnya lebih dari 0,05 berarti data mengandung normalitas, dan dilihat dari data ini maka data normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Julio Pratama, NIM 1702030018. Kali ini saya melakukan uji simplifikasi heteroskedastisitas metode PARC. Yang pertama kita lakukan yaitu analyze, regression, dan linear. Kita masukkan data dependent, volume penjualan, dan independent iklan personal selling. Lalu kita klik save. Kita pilih yang residual under standardized, lalu continue dan oke. Kita abaikan dulu untuk hasil outputnya, maka akan muncul res 1. Jika yang keluar bukan res berarti ada yang salah. Lalu kita lakukan transform dan commute variable. Di target variable kita tuliskan U2 dan numerik understanders dimasukkan dan dikali dan understandardized residual, lalu oke. Kita abaikan dulu. Nah, setelah jadi kita transform lagi untuk iklan. Kita ln iklan hanya untuk penamaan, tulis manual. Lalu sini juga bisa ln, lalu masukkan iklan. Oke, kita abaikan dulu. Kita transform lagi untuk yang target variable selling. Jadi ini ditulis ln selling. Di sini ln, masukkan personal selling, kurung tutup. Oke. Nah, kita abaikan. Kita lakukan transform kembali untuk yang LNU2. Di sini ln masukkan yang U2. Oke. Kita abaikan dulu untuk hasilnya dan kita regresikan kembali analyze, regression, dan linear. Data dependent kita ganti dengan ln U2. Untuk data independen kita masukkan ln iklan dan ln selling. Lalu klik save, understandardized, continue. Oke, kita lihat hasil outputnya di koefisien. Nah, untuk SIG ln iklan sebesar 0,112 dan ln selling 0,968. Jadi variabel lebih besar dari 0,05
maka variabel tidak mengandung heteroskedastisitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan metode Glatzer. Yang pertama saya lakukan analyze, regression, dan linear. Lalu masukkan data dependen, volume penjualan, dan independen iklan personal sini. Kemudian kita klik save untuk data residual dan channel yang akan standardized. Lalu continue. Oke, kita abaikan dulu hasilnya. Maka akan muncul res_1. Jika keluar break berarti ada yang salah. Lalu kita transform commute. Kita isikan target variabel dengan average ID dan numeric expression dengan ABS kurung buka res underscore 1 kurung tutup. Lalu oke, dan kita berikan dulu lagi hasilnya dan akan muncul average ID. Kemudian kita lakukan analyze, regression, dan linear. Nah, setelah sampai sini kita masukkan average ID ke dependent. Kita ganti volume penjualan menjadi average ID, lalu independennya iklan personal, lalu oke. Nah, kita menuju ke hasil yang koefisien. Nah, dari hasil output dengan metode Glatzer, jika nilai probabilitas atau sig lebih dari alfa, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kali ini saya akan melakukan uji regresi sederhana. Di sini kita mempunyai data promosi dan penjualan. Yang kita lakukan pertama yaitu analyze, regression, lalu linear. Masukkan data variabel penjualan pada kotak dependen dan promosi pada independen. Lalu oke. Dan hasil dari model regresi sederhana yaitu di model summary, yaitu di standard error of the estimate 9,57, R square 0,8, R akan coba R adalah 0,941, artinya korelasi antara variabel bebas atau promosi dan variabel terikat volume penjualan adalah 0,941, dan HR 0,874, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 87,4%, atau variabel promosi mempengaruhi penjualan sebesar 8,74. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.